Salam saudaraku, kembali bersama dengan saya dalam renungan harian saat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Untuk mengawali renungan ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu yang setiap hari menguatkan kami, menegur kami, dan meneguhkan kami di dalam kasih-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, sikap mudah menyerah, patah semangat, putus asa, kecewa, dan sebagainya tidak boleh dimiliki oleh setiap orang yang ingin sukses dan berhasil. Mengapa? Karena sifat demikian merupakan hambatan yang paling besar terhadap keberhasilan. Orang-orang yang berhasil adalah mereka yang pada mulanya tidak memiliki apa-apa, tetapi oleh kerja keras dan usaha yang tiada hentinya, mereka berhasil dan hidupnya terberkati. Saudaraku, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dia telah mencari pertolongan di berbagai tempat, tetapi semuanya sia-sia dan tidak berhasil. Ketika ia melihat Yesus, perempuan tersebut memberanikan diri untuk mendekati Yesus dan menjamah jumbai jubahnya. Mujizat terjadi, dia sembuh dari pendarahannya. 12 tahun merupakan waktu yang sangat lama dan tentunya sangat menyakitkan bagi perempuan tersebut. Pendarahan selama 12 tahun bukan hanya masalah kesehatan, tetapi penderitaan fisik yang terus-menerus. Tetapi Tuhan tidak melupakan dia. Tuhan Yesus mendekatinya dan berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Sikap tidak menyerah ada pada kita ketika kita hanya bersandar kepada Tuhan Yesus. Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Tuhan Yesuslah yang dapat menolong kita menanggung segala sesuatu. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam menolak segala sifat tidak menyerah ini. Yang pertama, jangan andalkan diri kita sendiri. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Diri kita tidak mengetahui banyak hal. Diri kita tidak mampu mengkaji hal-hal yang akan datang. Artinya, kita butuh Tuhan. Kita harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Kemampuan kita, pengalaman kita tidak cukup untuk menghasilkan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Mulailah segala sesuatu dengan memprioritaskan Tuhan. Sama seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan ini. Dia mendekati Yesus dan menjamah jumbai jubahnya. Dia mengerti bahwa sumber kesembuhan adalah dari Tuhan. Kedua, berpikirlah positif. 1 Korintus pasal 2 ayat 16 berkata, "Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus." Berpikir positif berarti berpikir seperti Yesus. Berpikir positif berisikan hal-hal yang baik dan yang indah. Berpikir positif bertujuan untuk kepentingan Allah dan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang ketiga, andalkan Tuhan. Amsal pasal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Kita harus mengandalkan Tuhan, karena tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus mengandalkan Tuhan, karena hanya Dia yang dapat meratakan jalan kita. Kita harus andalkan Tuhan, karena hanya Dia saja kita dapat menanggung segala sesuatu. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus menguatkan kita, Roh Kudus memampukan kita untuk hanya tetap bersandar kepada Tuhan, untuk hanya tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak menyerah karena Yesus bersama dengan kita. Demikian firman Tuhan kepada kita. Demikian renungan ini kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk tidak menyerah dalam segala keadaan, baik itu dalam keadaan suka maupun duka. Ajar kami untuk tetap berharap kepadamu, untuk tetap mengandalkan Engkau. Engkau yang menyembuhkan kami,
Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menguatkan kami, dan Engkau yang menghibur hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikanlah isi hati-Mu ke dalam hati kami. Tutup bungkus kami dengan darah anak domba Allah. Pelihara hidup kami di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih kebenaran-Mu yang menjagai kami. Kemanapun kami melangkah, Tuhan bersama kami. Ini doa kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.